Kali ini saya akan bagi-bagi tips alias presenting hacks dengan menghadirkan narasumber teman saya sendiri, Mas Bayu Sugarda. Mas Bayu ini merupakan mantan penyiar RCTI. Dulu bawain programnya Nuansa Pagi dan juga Sergap. Tapi sekarang Mas Bayu udah nggak di TV, dia jadi konsultan komunikasi di Weber Shandwick. Halo Mas Bayu. Mas Bayu mau nanya dong, selama jadi presenter TV, pengalaman apa sih yang paling berkesan sehingga mengubah cara pandang Mas Bayu terhadap hidup? Pengalaman gue selama jadi presenter, sebenarnya pertama mungkin yang gue jelaskan adalah seperti ini. Seorang presenter itu tugasnya kan macam-macam ya, tidak hanya tampil di layar, eh, membacakan berita, tapi juga melakukan dialog atau wawancara di studio, dan juga menyampaikan laporan di lapangan, sekaligus mewawancari narasumber langsung di lokasi. Nah, itu bagian dari tugas seorang presenter slash jurnalis, begitulah, kurang lebih kayak begitu ya. Yang benar-benar mengubah cara pandang hidup saya adalah ketika kita di lapangan. Dan waktu itu saya melaporkan gempa bumi di Gunung Sitoli-Toli, di Pulau Nias. Dan itu saya benar-benar memahami betul apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di pengungsian, dan jadi membuat saya lebih paham apa sebenarnya yang menjadi penting gitu ya, ketika kita dalam kondisi yang serba kekurangan. Pada akhirnya keluarga, kebersamaan dengan anggota keluarga itu salah satu yang tidak pernah bisa terbayarkan gitu. Karena apapun yang terjadi, selama kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, ya itulah yang paling penting, gitulah kurang lebih. Saya melihat bagaimana keluarga pengungsi di sana harus menghadapi berbagai kondisi seperti kekurangan makan dan segala macam, tapi mereka bisa tetap tersenyum pada akhirnya karena menyadari bahwa mereka masih ada keluarga dekat mereka di sekeliling mereka. Ya, itu pengalaman yang disebut sebagai mengubah cara pandang hidup, begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, selama Mas Bayu di TV bisa diceritain nggak pengalaman siaran apa yang paling susah persiapannya? Siaran yang paling susah itu persiapannya ketika jadi begini, waktu itu saya sudah bekerja di Astro Awani, dan ketika itu perundingan Timor Leste dengan Indonesia baru saja mencapai satu tingkat yang pada tahapan yang selanjutnya. Jadi mereka juga harus berlatih menyampaikan itu dalam bahasa Inggris. Saya cukup beruntung untuk bisa mengenyam pendidikan di Australia waktu itu, tapi tentunya untuk mewawancarai seseorang seperti Mari Alkatiri, mantan Perdana Menteri Timor Leste, mengenai sesuatu yang tentunya bukan hal mudah untuk dibahas, itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Saya menyadari bahwa acara dialog yang saya jalani, wawancara yang saya lakukan terhadap Mari Alkatiri hanya berlangsung selama 30 menit, tapi selama 30 menit itu kita punya kewajiban untuk menampilkan data-data dan segala macam. Riset yang kita lakukan cukup dalam, dan kemudian saya juga turut memastikan bahwa data yang saya sampaikan itu tampil di layar, sehingga itu menjadi semacam peluru saya untuk mewawancarai dia. Dan saya ingat betul pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu adalah kalimat pertama yang disampaikan di dalam dokumen yang ditandatangan tersebut. Dan pertanyaan saya adalah kenapa kalimat itu yang ditampilkan, dan itu kemudian dijelaskan oleh dia, dan saya pikir itu satu pertanyaan yang langsung kepada intinya, dan untuk bisa muncul dengan pertanyaan itu perlu waktu lama untuk mempelajari dokumen yang berlembar-lembar itu ya, mengenai kesepakatan bersama antara Indonesia dan Timor Leste, dan itu tidak pernah saya lupakan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa sih pengaruh profesi sebagai jurnalis terhadap langkah hidup Mas Bayu selanjutnya?
Yang jelas saya setelah menjadi dari seorang jurnalis selama 9 tahun total ya, saya pindah dari RCTI, pindah ke Astro Awani, terus pindah ke Kompas, habis itu pindah ke Berita Satu. Terakhir saya di Berita Satu, dan dari Berita Satu itu saya memutuskan untuk pindah ke industri lain. Bukan industri media massa, tapi lebih saya menyebutnya sebagai industri retail media. Ya, jadi media-media yang dikonsumsi secara retail, seperti beli kacang. Kayak seperti apa misalnya VCD karaoke, VCD, film, dan segala macam. Kebetulan waktu itu saya sempat bekerja di Falcon Interaktif, salah satu anak perusahaan dari Falcon Interaktif, dan banyak pengalaman yang saya ambil dari situ. Tapi setelah saya selama 1,5 tahun kalau nggak salah saya bekerja di situ, saya pindah ke konsultan komunikasi. Nah, sebagai konsultan komunikasi saya sangat kurang lebih mengandalkan apa yang saya pelajari sebagai wartawan waktu itu untuk bisa melakukan pekerjaan saya sebagai konsultan komunikasi. Perbedaannya jelas ketika saya masuk ke dalam sebagai konsultan komunikasi, laporan yang saya buat itu berlembar-lembar dan semuanya dalam bentuk teks. Akhirnya pendekatannya bukan lagi audiovisual. Penulisan skripnya tidak lagi mengandalkan pendekatan audiovisual, penulisan skripnya, tapi lebih kepada penulisan textbook. Akhirnya saya harus bisa membuat laporan sampai berpuluh-puluh halaman, dan sekarang itu sesuatu yang udah biasa, tapi cara berpikirnya, cara kita menyampaikan, bertutur terhadap apa yang kita ingin laporkan kepada klien itu tetap sama. Dan itulah yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu yang saya buat, yang saya lakukan dalam pekerjaan saya sekarang. Ketika saya misalnya mau membuat sebuah laporan tentang kegiatan atau laporan tentang peristiwa begitu ya kepada klien, karena itu tentunya berkaitan dengan berdampak terhadap bisnis mereka di Indonesia misalnya, itu saya akan cara bertutur saya itu sangat dekat dengan bagaimana saya melaporkan satu peristiwa ketika saya masih menjadi seorang jurnalis, dan itu pengaruhnya juga besar untuk konten-konten lain yang saya kerjakan, karena seperti yang kita tahu, untuk zaman sekarang sosial media, internet, online itu kan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai industri media, dan cara bertutur saya pun di media-media seperti itu kurang lebih sama, cerita yang kita angkat pun sama kurang lebih mengenai topik-topik apa, bagaimana kita bisa mengedepankan sisi emosional untuk memastikan apa yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh penonton itu atau pemirsa, itu sama aja, tapi mungkin secara teknis sedikit berbeda. Lagi-lagi kalau di online semuanya dalam bentuk mikro, kecil semua, mungkin cuman beberapa kata, bahkan mungkin bukan kalimat penuh, cuman 1, 2, 3 kalimat, tapi itu punya dampak yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi pergeserannya dari TV, skripnya mungkin padat, terus menjadi konsultan komunikasi, berlembar-lembar laporan yang saya buat, tulisan yang saya buat, lalu kemudian saya juga sekarang harus bisa beradaptasi terhadap sosial media yang semuanya dalam bentuk mikro, konten-konten tulisan yang lebih kecil, bahkan lebih kecil lagi daripada narasi yang biasa kita buat di berita televisi. Demikian jawaban saya terhadap 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Virgianti Kusuma, teman saya. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Makasih Mas Bayu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Dan kalau misalnya pengen tanya-tanya langsung atau pengen lihat YouTube-nya Mas Bayu, silahkan lihat yang berikut ini, langsung diklik ya. Terima kasih sudah nonton, silahkan subscribe.